Setelah beberapa waktu yang lalu dihebohkan oleh tutupnya pabrik sepatu bata dan juga pabrik sepatu yang lainnya, nah belakangan ini tutup juga pabrik-pabrik tekstil. Sementara pabrik itu adalah penampung paling banyak sekali lulusan SMA, terutama SMK, yang ingin langsung bekerja. Jumlah pengangguran terbanyak adalah lulusan sekolah menengah atas SMA sebesar 6,73% dan sekolah menengah kejuruan SMK sebesar 8,62%. Betulkah pabrik itu menjadi tujuan para lulusan SMA atau SMK? Mungkin setiap tahunnya emang pabrik itu jadi salah satu tujuan utama bagi lulusan, terutama SMK sih Pak. Jadi kalau misalkan dengan adanya penutupan ini, ya jadi semakin berkurang lowongan pekerjaan untuk lulusan SMK sih. Bicara profesi. Kali ini kita kedatangan tamu, lulusan SMK. Kita tanya-tanya pendapatnya mengenai adik-adiknya yang baru lulus nih tahun ini, kemana sih mereka akan bekerja atau mungkin melanjutkan kuliah. Kita sambut saja Widi. Apa kabar Widi? Baik Pak. Baik. Widi gimana? Terkait dengan ditutupnya banyak pabrik ya, dari pabrik sepatu, pabrik tekstil gitu. Pertanyaan saya mungkin gini ya. Betulkah pabrik itu menjadi tujuan para lulusan SMA atau SMK? Adik-adiknya nih, sekarang nih, atau setiap tahunnya seperti itu atau enggak? Mungkin setiap tahunnya emang pabrik itu jadi salah satu tujuan utama bagi lulusan, terutama SMK sih Pak. Jadi kalau misalkan dengan adanya penutupan ini, ya jadi semakin berkurang lowongan pekerjaan untuk lulusan SMK sih terutama. Nah berarti ini harus ada solusi ya, bagaimana untuk menyerap tadi ternyata tingkat pengangguran terbuka banyak atau persentasenya paling banyak dari lulusan SMA dan SMK. Nah, Widi sendiri sekarang kerja sebagai apa nih? Di pabrik juga atau gimana? Kebetulan di perusahaan IT, bagian software quality assurance. Software quality assurance. Ya, nah, kita akan bicara banyak mengenai profesi Widi ini sebagai software quality assurance dan juga mungkin jadi alternatif nih bagi teman-teman atau adik-adiknya lulusan SMA atau SMK bahwa yang selama ini pabrik menjadi tujuan mereka ketika mau langsung kerja, ternyata perusahaan-perusahaan IT atau perusahaan teknologi bisa menjadi alternatif bahkan jadi opsi yang mungkin bagus ya buat mereka gitu ya untuk ngelamar. Jadi tidak harus tergantung ke pabrik. Oke. Wid, apa itu SQA? Iya Pak, kalau SQA kan sebenarnya dari dua kata nih, software sama quality assurance-nya. Kalau software-nya sendiri kita udah tahu kan perangkat lunak gitu, software-software pada umumnya. Terus kalau quality assurance-nya tuh lebih ke suatu aktivitas untuk memastikan bahwa persyaratan dari kualitasnya itu sendiri terpenuhi dan akhirnya memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Kalau digabungin software quality assurance itu adalah suatu aktivitas yang berfokus untuk memastikan suatu produk yang sedang dikembangkan itu bisa memenuhi persyaratan dari kebutuhan pelanggan. Oke, berarti SQA ini adanya di industri software ya atau pengembangan perangkat lunak. Karena QA sendiri tadi istilah yang lebih umum ya. Bisa ada di pabrik misalkan QA atau QC gitu ya. Jadi software itu khusus di industri IT atau perangkat lunak karena ada softwarenya tadi. Peran SQA itu di dalam project itu terlibat kapan saja? Di akhir aja, tukang ngetes saja gitu ya? Atau di seluruh rangkaian pengembangan software? Sebenarnya semua sih Pak. Dari mulai SDLC jalan itu QA itu emang udah masuk dari awal. Karena ya tadi QA sendiri kan sebenarnya serangkaian aktivitas proses untuk pengembangan suatu rekayasa perangkat lunaknya. Jadi bukan hanya pas bagian testing ya udah bagian QA, tapi untuk lebih ke keseluruhannya sih. Oke, jadi testing itu tapi bagian dari SQA ya? Iya. Tapi itu pasti di bagian ujung ya? Iya. Yang bikin test script-nya siapa? Test script-nya itu QA. QA juga? Iya. Berdasarkan apa biasanya bikin test script? Kan gini, kadang-kadang kalau pengembangan ya udah testing aja gitu kan? Iya. Nggak mengacu kemana-mana. Kalau di dalam SDLC yang benar, kira-kira yang membuat testing itu
SQA berarti ya? Iya. Berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan requirement yang Mhm. dilakukan sama tim produk ataupun dari BA-nya. Business analyst ya. Berarti business analyst atau produknya mengidentifikasikan requirement dan SQA tadi membuat test script berdasarkan requirement Iya, tersebut. betul. Oke. Kalau bicara mengenai quality assurance nih, atau mungkin proses testing ya, secara prosesnya itu ada jenis testing apa saja sih? Nah, kalau di QA sendiri untuk testing tuh sebenarnya ada 2, Pak. Hmm. Ada manual sama automation. Hmm. Kalau manual tuh ya berdasarkan test script yang kita buat aja. Nah, kalau yang automation biasanya ini berdasarkan menggunakan tools ataupun menggunakan script-script yang membantu kita lebih efisien dalam melakukan testing. Manual itu berarti apa? Mengeksekusi aplikasi step by step gitu ya? Iya. Dari login Sampai akhir, sampai selesai satu rangkaian aktivitas di aplikasi tersebut. betul. Dan itu acuannya ke user requirement. Iya. Nah, kalau automation ini apa yang diotomasi? Apakah mengetes betul nggak input-outputnya atau ada jenis automation apa saja yang Widi tahu? Jenis automation mungkin lebih ke toolsnya, Pak. Hmm. Kalau tools automationnya sendiri kan ada automation tuh kita bisa automation berdasarkan fungsionalnya ataupun berdasarkan dari sisi UI dan segala macamnya. Nah, untuk automationnya sendiri itu bisa ada 2 jenis. Automation itu untuk yang API ataupun service-nya ataupun untuk fungsional dari segi webnya dari mulai interaksi antar page. Nah, kalau misalkan untuk yang API itu biasanya pakai tools kayak Postman yang paling familiar gitu kan. Terus kalau yang web mungkin bisa pakai Selenium yang sekarang banyak dipakai QA. Terus ada beberapa juga kayak contohnya WebDriver.io itu lumayan nggak terlalu banyak dipakai, cuman nggak sedikit juga yang pakai itu. Nah, kalau di Selenium sendiri ya setahu Widi dia juga bisa sih kalau buat untuk yang API service-nya. Oke, berarti kalau manual itu step by step mengikuti script gitu ya, kita execute seperti login gitu ya. Kalau pakai tools itu scriptnya dimasukkan di dalam tools tersebut. Iya. Oke, berarti kita selain memang harus bisa untuk mengeksekusi step by step-nya, juga harus bisa mengoperasikan tools-nya ya? Iya. Kalau untuk tadi automation ya? Betul. Oke, berarti kalau gitu requirement apa sih sebetulnya kalau kita bicara profesi ya, sebagai software quality assurance, requirement apa yang menjadi prasyarat nih seseorang lulus sekolah atau kuliah itu bisa menjadi SQA? Ada requirement khusus nggak? Oke, sebenarnya umum aja sih Pak kalau untuk SQA sendiri. Kalau emang mau belajar ya pasti semua juga bisa jadi QA gitu kan. Tapi kalau untuk yang lebih kayak contohnya QA automation ataupun engineer itu harus bisa tahu terkait dengan apa sih JavaScript itu gitu kan, bahasa pemrograman, terus mungkin JSON itu kayak gimana. Selanjutnya mungkin selain yang skill-skill tadi mungkin di skill yang lain kayak technical writing, terus ada juga mungkin bisa komunikasi. Oh, communication skill ya? Komunikasi. Oh, dengan siapa? Dengan customer atau dengan siapa aja? Kalau SQA mungkin lebih ke software developer-nya atau programmer. Dengan programmernya ya? Oh, oke. Wait, sekarang sudah lulus kuliah? Masih kuliah atau? Masih kuliah. Berarti dulu waktu masuk ke SQA atau sebagai SQA, ini lulusan apa? SMK. Ya. Bisa tuh SMK langsung jadi SQA? Bisa. Oh, bisa. Tapi ada prosesnya sih. Ada prosesnya. Langsung. Kadang-kadang gini, kita tidak bisa kan semua yang lulus SMK bisa jadi SQA kan? Iya, betul. Tapi kan harus punya sesuatu yang menjadi prasyarat atau basic skill lah. Salah satunya tadi mungkin communication skill-nya, technical writing, sama pengetahuan terkait dengan bahasa pemrograman. Nih bagi teman-teman yang lulus atau baru SMK ya, baru atau masih duduk di bangku SMK, SMA, SMK terutama ya. Dulu ini SMK atau SMA? SMK apa? Jurusan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Ada nggak sih pelajaran di SMK yang paling deket lah dan itu penting nih ketika kita menjadi SQA? Mata pelajaran apa biasanya? Oke, biasanya mungkin untuk yang sekarang itu ada bahasa pemrograman, terus itu ada lagi tentang basis data, terus ada lagi tentang mungkin
mata pelajarannya agak lupa Pak, tapi Hmm. dia tuh membahas terkait dengan gimana sih cara ngembangin perangkat lunak dari awal sampai akhir. Oh Nah, itu gitu, ada prosesnya, iya, ya, prosesnya. SDLC-nya kurang Iya, lebih betul. seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman yang masih duduk di bangku SMK nih untuk pelajaran-pelajaran tadi yang disebutkan oleh Widi, pastikan ya jangan hanya mengerjakan tugas gitu, mengejar nilai saja, tapi memang dipahami betul-betul karena itu adalah pelajaran-pelajaran yang related ya atau Iya, memiliki banget sih. hubungan dengan skill yang dibutuhkan pada saat nanti menjadi seorang software quality assurance. Ketika kita bicara mengembangkan sistem nih, kan dari mulai kick-off meeting, Iya, betul. requirement gathering sampai dengan go live gitu ya. Kira-kira fase mana sih keterlibatan SQA ini yang paling besar di tahapan itu? Di tahap mana? Sebenarnya pas bagian testing sih, karena di situ kita memastikan bahwa suatu requirement itu bisa kita secara kualitas itu sudah sesuai dan sudah menjamin sebelum akhirnya nanti end user langsung gitu yang mencobanya. Oh, jadi sebelum end user ngetes atau UAT ya? Iya, biasanya. Itu SQA peranannya sangat besar sekali di sana ya. Iya. Nah, pernah nggak testing itu nggak selesai nih? Error lagi, bolak-balik, pernah berada dalam kondisi itu nggak? Pernah. Biasanya masalah terbesar, sesuatu isu atau error terjadi terus itu apa sih? Di sisi mana sih? Apakah di sisi awal requirement getting-nya nggak jelas, di sisi developer-nya, atau mungkin test script-nya yang nggak benar? Biasanya di mana? Oke, sebenarnya saling ketergantungan sih Pak. Dari mulai requirement yang emang agak kurang, terus tiba-tiba di tengah-tengah ternyata requirement-nya berbeda, tapi kadang-kala juga dari bagian sisi test script-nya. Justru dari test script-nya nih yang harus kita emang benar-benar terperinci tiap langkahnya, karena itu sangat menentukan kalau misalkan ada salah satu langkah aja yang miss, nah itu bakal berpengaruh ke yang lain. Gitu. Jadi test script itu betul-betul harus didesain dengan bagus ya? Iya. Harus sesuai dengan requirement. Betul. Ada nggak test script yang dibuat ya? Sementara di requirement yang nggak ada? Biasanya ada juga sih. Kayak contohnya misalkan dari QA sendiri kan sebenarnya bukan hanya sekadar testing aja nih Pak, tapi juga peranan QA kan sebenarnya untuk QA sendiri ada beberapa role mungkin ya, kayak QA analisnya, terus QA engineer-nya. Nah, mungkin di bagian QA analis ya, kalau seorang QA pun harus memiliki logik yang lumayan ya, karena dari situ kita bisa mengetahui nih resiko apa saja yang bakal ada ketika suatu fungsional itu dijalankan, terus akhirnya nanti user mencoba. Nah, dari situ kan bisa kita ketahui nih, oh kayaknya perlu nih kita tambahin tes yang seperti ini. Barangkali, karena kan kita nggak tahu nih Pak, user itu gimana sih cara pakainya. Kalau kita kan sebagai seorang QA pasti udah tahu dong cara menggunakan aplikasi itu seperti apa, tapi kan kalau user yang belum tahu pasti ada aja nih hal-hal yang sama dia tuh kayak nyoba itu gitu kan. Nah, dari situ kita juga harus inisiatif untuk membuat test script di luar dari requirement-nya. Oke, berarti kalau requirement itu betul-betul kebutuhan fungsional dari sisi user, tapi di luar itu tadi kemungkinan ada yang mungkin ya kalau aplikasi itu secara general harus dites apanya kan nggak harus ada requirement ya. Iya, betul. Itu dimasukkan juga tadi behavior atau usability mungkin ya. Behavior user itu kalau menggunakan aplikasi itu seperti apa sih gitu ya. Walaupun tidak ada requirement tapi mungkin bisa jadi kena hit ya. Iya. Misalkan ketika next tiba-tiba tutup aplikasi itu harus dicoba semua ya. Kalau tidak ya bermasalah nanti sistemnya ketika di production. Setiap profesi yang selalu saya tanyakan ada senang susah gitu ya, suka duka. Nah, dari senangnya dulu deh, terus sukanya dulu. Pada saat momen apa sih seorang SK ini merasa bahwa ini kerjaan gue sangat berarti banget, itu pada saat apa kira-kira? Oke, sebenarnya seneng banget tuh kalau misalkan udah go live, terus akhirnya user itu ngasih survei balik, terus dengan hasil yang memuaskan, itu sangat oke nih ternyata apa yang udah kita kerjakan dari awal sampai akhir dengan segala yang kita curahkan akhirnya bisa diterima dan
user puas gitu. Nah dari situ sih. Terus apalagi kalau user yang mau lagi dong bisa buatin ini nggak, tambah ini nggak, Tambah nah lagi itu terus ya, tambah gitu ya. lagi. Oh, oke. Dukanya apa? Keselnya itu pada saat apa sih seorang SQ ini gitu? Curhat silakan. Oke. Banyak banget sih. Oh silakan ya, banyak di list kita masih ada durasinya panjang. Apa aja kira-kira? Contohnya? Contohnya kalau kita debat kali ya sama tim programmer, karena QA sama programmer tuh nggak bisa, mungkin agak susah gini ya. Oke. Pasti kalau misalkan dari kita pengen gini, tapi programmer merasa ini udah segini, tapi kita tuh selalu merasa ini masih belum kok gitu kan. Coba lagi deh, coba lagi. Nah, mungkin dari banyak orang yang bilang kalau QA itu identik dengan bugs gitu kan. Lagi-lagi bugs. Terus kita selalu melempar ke programmer, ya emang gitu kan kerjaan kita. Jadi ya untuk programmer di luar sana, jangan pernah merasa kesal sama QA yang selalu ngasih bugs gitu kan. Karena emang tugasnya itu. Iya, betul. Jadi bugs, kalau udah terlanjur ke customer, mereka pakai, komplain, akhirnya kan produknya terlihat jelek, perusahaannya kurang bagus dan sebagainya gitu ya. Pernah nggak sih programmer atau menemukan programmer nih yang sebetulnya belum selesai tapi pura-pura udah selesai pas kita tes bugs lagi padahal belum dikerjakan lah gitu? Pernah gitu ya? Wah itu masih ngeselin banget. Oke, saya pengen nyebrang sedikit. Rolsa, di dalam satu proyek kan ada programmer, ada SQA, ada business analyst, mungkin sistem analis gitu. Ada juga project manager gitu ya. Seberapa penting peran project manager di dalam sebuah proyek pengembangan sistem dilihat dari perspektifnya SQA nih? SQA, oke. Penting banget sih Pak. Apalagi kalau misalkan dari awal seorang project manager kan istilahnya ujung tombak semua tim-timnya yang di belakang. Kalau misalkan project manajernya itu nggak memanage projectnya secara baik, itu juga bakal berdampak ke yang di belakang. Karena kan tim-tim yang di belakang kayak kita ya gimana yang di depan gitu kan. Apalagi menangani customer yang cukup banyak keinginan. Kalau misalkan dari project manajernya sendiri itu tidak memastikan bahwa requirement-nya segini dulu mungkin. Nah, requirement kita stop di sini. Kalau misalkan ada requirement baru bisa kita lanjutkan nanti. Nah, karena ada beberapa kasus yang emang ketika kita develop suatu project, kadang-kadang customer di tengah-tengah pengen ada fitur yang lain. Nah, kalau misalkan dari project manajernya sendiri itu tidak punya keputusan untuk melakukan stop nih, kita tampung dulu, tapi nggak bakal kita kerjakan dan nggak bakal kita lempar ke tim untuk dilakukan pengerjaan. Nah itu cukup ini sih sangat impact ke kitanya itu cukup besar, karena kan pasti jam kerja kita juga jadi nambah, kerjaan-kerjaan yang sebelumnya itu sudah ada timelinenya sendiri itu jadi berantakan. Di tengah-tengah developan kayak gitu ya. Ini pertanyaan saya mungkin agak sedikit lebih parah nih. Pernah nggak sih ada customer case-nya nih yang Widi alami? Sudah testing atau bahkan sudah UAT gitu ya, masih ada requirement tambahan? Masih? Gimana caranya menghandle hal itu tuh kira-kira? Sebenarnya kalau dari kita mungkin balik lagi ke PM-nya ya. Nah dari situ kita pasti harus memastikan kalau misalkan requirement yang sebelumnya itu memang sudah kita selesaikan, dan jika memang di tengah jalan ada yang baru, kita pasti harus mencoba untuk mendiskusikannya dulu sih dengan project manager. Ya. Jadi kayak misalkan untuk request ini kan baru, kita nggak bisa langsung langsung eksekusi buat dikerjain. Ini harus ada tahapannya lagi kan, karena dari SDLC-nya aja juga emang udah salah kan masuknya di tengah-tengah. Jadi ya harus dibalikin dulu sih. Oke. Wid, software itu kan ada yang software udah jadi, ada yang software atau aplikasi kita kembangkan dari nol nih. Iya, betul. Bedanya apa sih peran SQA untuk kedua jenis software tersebut? Oke. Mungkin yang dari nol dulu ya Pak. Kalau yang dari nol kan emang kita bakal terlibat dari awal requirement, terus juga sampai akhirnya go live. Nah, kok bedanya mungkin kalau yang udah jadi kita udah tahu nih
kita udah nyediain mungkinnya test script yang emang udah pernah kita buat sebelumnya. Jadi ketika ada klien yang membutuhkan software yang softwarenya, kita ya tinggal melakukan testing ulang saja dengan test script yang udah ada. Tapi kalau yang emang dari nol, ya kita juga harus mulai dari awal lagi, gitu kan. Lebih enak yang udah jadi sih, Pak. Jadi lebih jelas gitu. Kalaupun ada tambahan, kita udah tahu, oh ini bakal ditambahin di mana aja, terus nanti resikonya pun mungkin bisa lebih ketahuan nih ya. Oke. Impact-nya kemana saja udah Iya, ketahuan ya. udah Tapi ketahuan. untuk software udah jadi ini berarti harus paham dulu dong. Jalannya software yang sudah jadi ini termasuk proses bisnis di belakangnya seperti apa sehingga bisa lebih cepat ya. Karena kan kalau Betul. dari nol itu kita betul-betul nggak ada requirement apapun sambil nanya seperti itu ya. Selama ini lebih mudah mana dibandingin dua itu? Dari nol banget atau dari yang sudah jadi? Lebih enak yang udah jadi sih. Yang sudah jadi ya? Yang sudah jadi. Oke, Widi, pertanyaan saya nih di acara bicara profesi. Kalau kita bicara profesi kan orang berharap kalau saya berprofesi ini selain pendapatan ya atau penghasilan, ada career path nggak sih? Tadi Widi sempat sampaikan di SQ itu ada beberapa roles ya. Iya. Career path-nya apa saja sih? Di lingkup SQ aja kira-kira. Oke, sebenarnya untuk SEO ya masih umum sih Pak, kayak junior, middle, senior, sampai manager. Tapi kalau untuk bagian-bagian SQE-nya sendiri, sebenarnya SQE itu ada dibagi-bagi, bukan hanya QA-nya aja, tapi ada QA manual seperti yang tadi sudah disampaikan, terus ada yang engineer-nya, ada juga di bagian QA analis. Nah, biasanya QA analis ini ya orang yang memastikan resiko mana aja sih yang bakal ada gitu kan, atau impact-nya bakal kemana aja ketika suatu fitur itu diimplementasi gitu kan. Terus ada juga software development in test, ada juga software engineer in test. Sebenarnya itu nggak beda jauh, cuman mungkin kalau yang software development ini lebih ke orang-orang yang membuat tools untuk testing. Oh, jadi tools untuk testing. Dibuat untuk setiap aplikasi itu dibuat tools untuk testing sendiri atau gimana? Itu sebenarnya beda-beda sih. Tapi yang Widi tahu untuk tools-nya sendiri ya mereka buat satu tools untuk suatu aplikasi itu supaya bisa di testing secara automation. Oh gitu. Tapi kalau udah ada automation software yang digunakan, itu yang dimaksud dengan tools untuk testing itu? Iya, betul. Seperti contoh tadi apa? Postman? Iya, Postman, terus ada Selenium, Catalan. Itu tools untuk automation ya? Betul. Oke. Widi, sepertinya profesi SQA ini cukup menarik tadi, apalagi ada dari mulai engineer sampai dengan manajer ya? Iya. Dan bisa jadi opsi bagi teman-teman audiens kita yang masih kuliah atau masih sekolah bahkan di SMK, karena tadi disampaikan lulus SMK juga bisa jadi SQA ya gitu ya, mungkin dimulai dari posisi junior dan seterusnya ya berkarir di sana. Ada tips nggak untuk teman-teman di luar sana gimana sih mempersiapkan diri untuk menjadi SQA atau posisi lain yang saat ini bukan SQA, jadi programmer kah, PM kah, atau jadi orang security atau network engineer dan sebagainya, yang ingin menjadi SQA itu apa sih tipsnya? Ada? Mungkin banyak ingin tahu sih Pak. Pertama banyak ingin tahunya kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak mengasah keinginan kita terhadap sesuatu, mungkin ya nggak bakal jadi apa-apa gitu kan. Jadi harus benar-benar kalau misalkan teman-teman pengen jadi seorang SQA, yang pertama cari tahu QA-nya itu seperti apa sih, software-nya itu gimana sih, proses pengembangan suatu perangkat lunak itu kayak gimana gitu kan. Terus komunikasinya gitu kan, cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Kalau untuk skill-skill khusus kayak bahasa pemrograman itu bisa dipelajari secara bertahap sih. Tapi yang paling pertama itu rasa ingin tahu, terus juga skill komunikasi. Gitu ya. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Widi udah berbagi tentang software quality assurance kepada audiens kita. Mudah-mudahan ini jadi salah satu pilihan profesi ya, karena di IT itu tidak hanya coding, tidak hanya programming, tidak hanya jaringan gitu ya, tapi ternyata luas, salah satu opsi untuk jadi profesi yang kita bisa jalani atau tuju di
dunia IT adalah software quality assurance. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di segmen selanjutnya.